Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalam ala man la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, wal fajr wa layalin 'ashr wasyaf'i wal watr. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Jemaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu rahimani wa rahimakumullahu taala. Alhamdulillah, di waktu yang mulia ini, waktu pagi, waktu di mana kita didoakan keberkahan oleh Rasulullah, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Kita juga berada di hari Jumat Sayyidul Ayyam, hari yang terbaik. Ma sa'alallahu al-'abdu bi syai'in illa a'tahullahu iyah. Seseorang yang memohon kepada Allah di hari Jumat, berdoa memohon kebaikan dunia maupun akhirat, pastilah Allah kabulkan untuk dirinya. Kita juga berada di bulan yang mulia, bulan Dzulhijjah, satu di antara bulan-bulan haram, satu di antara bulan-bulan yang mulia, bulan yang spesial. Tudha'aful hasanah wa kadzalikas sayyi'ah, di mana bulan ini setiap amalan yang dikerjakan nilainya akan Allah gandakan, Allah lipat gandakan. Satu rakaat yang kita kerjaan di bulan Dzulhijjah ini nilainya lebih besar daripada selain bulan-bulan haram. Terlebih Allah bersumpah, wal fajri wa layalin 'ashr, demi waktu fajar, demi waktu subuh atau demi salat subuh, dan walayalin 'ashr, dan demi malam yang 10. Sampai-sampai ulama berpendapat 10 malam yang disebutkan di sini adalah 10 malam dari awal bulan Dzulhijjah. Sehingga banyak yang mengatakan lebih utama 10 hari pertama Dzulhijjah dibandingkan dengan 10 hari terakhir Ramadan. Kalau hari akhir-akhir Ramadan masjid-masjid penuh, orang-orang kaum muslimin i'tikaf, berburu Lailatul Qadar, memborong pahala sebanyak-banyaknya. Orang-orang bersemangat, harusnya hari ini dan mungkin 8 hari ke depan kita pun harusnya bersemangat beribadah, ditingkatkan, masjid-masjid dipenuhi oleh jamaah-jamaah. Karena sebagian ulama mengatakan hari-hari ini yang kita hari ini sudah masuk di dalamnya lebih baik dibandingkan dengan 10 akhir Ramadan. Kata Imam Ibnul Qayyim di dalam Zadul Ma'ad, kalau malam harinya memang 10 akhir Ramadan lebih baik ketimbang 10 awal bulan Dzulhijjah. Karena di akhir Ramadan ada malam Lailatul Qadar. Tapi kalau ditinjau dari siang harinya, 10 awal bulan Dzulhijjah lebih baik, lebih utama dibandingkan 10 akhir Ramadan. Karena ada hari Tarwiyah, karena ada hari Arafah sebaik-baik hari, karena ada Yaumun Nahri, hari untuk menyembelih binatang atau hewan kurban. Maka saling mengingatkan dalam kebaikan, dalam ketaatan. 10 hari atau 9 hari ini kita maksimalkan dengan ibadah. Dan terlepas dari hari ini tanggal 1 atau tanggal 2, itu hendaknya disikapi dengan bijaksana. Ini hari pertama apa hari kedua, Bu? Hari kedua. Enggak masalah. Karena mengikuti ru'yah dari Saudi Arabia, kemudian berpatokan dengan wukuf Arafah di Saudi, memang hari ini sudah masuk tanggal yang kedua.
Namun namun meskipun begitu, hendaknya kita bijaksana. Ada sebagian saudara-saudara kita yang menganggap ini baru tanggal 1. Hendaknya saling toleran, saling berlapang dada dalam menyikapi perbedaan ini. Yang lebaran tanggal 9 Juli bagus, yang 10 Juli yo bagus, masing-masing punya argumen. Yang enggak bagus yang lebarannya tanggal 8 atau tanggal 11. Nah, itu enggak bagus itu. Untuk pagi hari ini kita membahas fikih kurban, fikih ringkas kurban. Berapa sapi yang disembelih di Masjid Ar-Raudhah? 2 sapi. Berapa kambing? 2 ekor sapi toh. Ya nanti setelah ini nanti nambah 3 kambing lagi ya nggak tahu juga. Kita bahas fikih ringkas kurban. Saya yakin pasti sebagian dari kita sudah pernah belajar. Maka ini untuk mengulang, untuk menyegarkan ingatan kita tentang hukum-hukum seputar kurban. Ringkas, sehingga nanti mungkin saya berikan 10 menit untuk tanya jawab saja. Atau misal di tengah jalannya kajian ada yang bertanya, enggak jadi masalah juga, silahkan. Pertama, tentang hukum udhiyah. Hukumnya apa, Pak? Wajib, sunnah, makruh, mubah. Apa hukumnya? Hukum udhiyah, al-udhiyatu sunnatun muakkadatun. Udhiyah itu hukumnya sunnah muakkadah. Bukan sunnah biasa, tapi sunnah yang sangat ditekankan. Kalau bisa jangan pernah bolong setiap tahunnya dari berkurban. Bukan setahun sekali, setahun sekali, bukan seumur hidup sekali. Kadang-kadang kan ada yang menganggap seperti itu. Aku pernah kurban pas sepit biyen. Enggak, kurban itu setiap tahun bagi yang punya kelebihan rezeki atau kelapangan rezeki. Setiap tahun kurban harusnya, sebagaimana Allah berfirman, "Fasholli li rabbika wanhar." Dan salat idlah engkau wahai Muhammad beserta kaum muslimin, wanhar, dan sembelihlah hewan kurban, hewan udhiyah. Bahkan Nabi mengatakan, siapa orang yang mampu, orang yang kaya, sebenarnya di rekening yo ada tabungannya, di bawah bantal yo ada simpenan uangnya, di kembennya, bentingnya ada uang, namun tidak mau berkurban. Kata Nabi, fala yaqrabanna masjidana atau fala yaqrabanna musallana. Jangan dekat-dekat masjid kami, jangan dekat-dekat tempat sholat kami. Itu ancaman keras. Orang yang punya uang, eman-eman gak kurban, dah sana pergi, jangan dekat-dekat tempat sholat kami. Kata Nabi itu. Kalau Nabi hidup zaman sekarang, diusir semua ini rakyat-rakyat di Indonesia kayaknya. Soalnya banyak yang gak kurban meskipun mampu. Baik, itu hukum tentang ibadah kurban. Kemudian yang berikutnya tentang ada sebuah hadis dari Imam Al-Bukhari nomor hadis 5245, Imam Muslim nomor hadis 1966, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, doha an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bikabsyaini amlahaini aqranaini. Nabi kurban hampir setiap tahunnya. Bukan hampir ya. Nabi berkurban setiap tahunnya setelah turun syariat kurban. Dan ketika beliau berkurban, satu riwayat menyebutkan beliau berkurban dengan
bikabsyain, 2 ekor kabsh, 2 ekor domba. Karena sebaik-baik hewan itu domba, Pak. Sebaik-baik hewan yang untuk udhiyah itu domba. Ini dalam masalah afdoliyah, lebih bagus yang mana? Bukan berarti yang sudah beli sapi tukarkan kambing semua, enggak. Sapi bagus apa enggak? Bagus. Kambing bagus apa enggak? Bagus. Domba bagus apa enggak? Bagus. Bagus semuanya, untuk kurban sama-sama bagus. Namun kalau misal dicari-cari mana yang paling bagus, ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan kambing lebih bagus. Makanya gini, Ustadz, utama mana? 7 orang 1 sapi atau 7 orang 7 kambing? Bagus mana? Bagus semua. Yang enggak bagus itu se-RT anak kambing. Ini rapi. 7 orang 1 sapi, 7 orang 7 kambing sama bagusnya. Hanya saja ulama beda pendapat mana yang lebih bagus. Sebagian mengatakan kambing 7 orang 7 kambing lebih bagus daripada 7 orang 1 sapi. Kenapa? Karena Nabi kalau kurban mayoritasnya pakai kambing, seringnya. Pernah pakai sapi? Pernah enggak? Di Saudi, di Arab ada sapi apa enggak? Nabi pernah kurban pakai sapi. Ada hadis riwayat Imam Al-Bukhari nomor hadis 5228. Nabi itu doha Nabi sallallahu alaihi wasallam an nisaihi bil baqar. Pernah Nabi kurban pakai sapi. Kata siapa di Arab enggak ada sapi? Ada. Pernah pakai sapi, pernah pakai onta, tapi mayoritas Nabi pakai kambing. Ya. Kecuali kalau Nabi itu seluruh kurbannya pakai kambing lah, itu nanti dipertanyakan. Bagus pakai boleh nggak pakai sapi, boleh nggak pakai onta. Tapi karena Nabi pun pernah kurban pakai sapi, pernah kurban pakai onta, ya boleh, sama-sama boleh, sama-sama bagus. Tapi seringnya Nabi pakai apa? Pakai kambing. Kemudian semakin banyak darah yang dikucurkan, semakin banyak hewan yang disembelih, semakin bagus. Karena kan hiraqatid dam, nilai sisi ibadahnya itu mengalirkan darahnya gitu loh. Kalau ada 7 hewan yang dialirkan darahnya lebih utama daripada satu hewan. Makanya ada kiai yang berargumen, yo kambing yang paling utama. Dulu Nabi Ibrahim ketika mau nyembelih Nabi Ismail, ya digantinya apa? Gantinya kambing, bukan ganti sapi gitu. Nah, kalau ganti sapi ya kegedean kan. Itu argumen sebagian ulama. Sebagian lagi mengatakan bagus sapi. Pertimbangannya apa? Al-aslah, lebih maslahatnya dari sisi mananya? Lebih banyak daging yang dibagikan, didistribusikan. 7 kambing paling keluar 50 kiloan. Iya Bang enggak? Kayaknya kalau kambing normal kan ya 50 kilo lah, kurang lebih. Sapi dari 7 orang keluar daging berapa? Bisa 100 lebih, ya, tergantung kualitas besar sapinya. 100 kilo daging dengan 50 kilo daging kambing, lebih bagus mana? Ya 100 kilogram daging sapi, yang nerima lebih banyak, penerima manfaatnya lebih banyak. Nah, itu perbedaan di tengah para ulama. Karena sering ditanyakan, bagus mana Tad? Aku mending patungan sapi apa beli kambing sendiri? Bagus dua-duanya. Cuma tadi ada perbedaan seperti itu. Kemudian Nabi juga berkurban dengan kabsyaini amlahaini. Nabi kurbannya itu pakai kambing dan nyarinya itu warnanya warna yang putih, amlah. Amlah itu hewan yang berwarna dominan putih. Bukan putih full, enggak. Ya putih hitam, putih coklat, putih apalah gitu.
tapi dominannya warna putih. Jadi kalau misal sebelum terlanjur kalau mau nyari hewan kurban yang bagus yang apa Ustaz? Yang warna putih itu lebih bagus. Nggak dapat gimana? Ya nggak apa-apa warna hitam, warna merah, warna coklat, warna hijau ya sama-sama boleh kalau ada. Ya. Iya kan hijau, ada yang hijau, ada yang biru, ada yang merah. Memang pemilu apa? Sama-sama bagus. Tapi kalau bisa yang berwarna putih. Kalau sudah terlanjur nggak usah ditukarkan. Ijolan yang putih, Pak, ora perlu. Sama-sama boleh bagus. Nah, dicat dewek. Dan akoro ini kalau bisa nyari hewan yang bertanduk. Meskipun bukan jadi syarat sah, tapi anjuran. Hewan yang bertanduk. Bagus mana kambing yang tidak bertanduk dengan yang bertanduk. Sapi mana yang bertanduk, apa yang enggak bertanduk? Yang bertanduk. Itu anjurannya seperti itu. Wadzabahahuma biyadihi. Nabi menyembelih hewan kurban itu dengan tangannya sendiri. Jadi kalau bisa misal ada yang kurban, enggak usah dipasrahkan ke panitia, aku nyembelih dewek gitu. Kecuali sapi patungan, apa 7 orang nyembelih semua, yang enggak tunjuk salah satunya. Yang kurban maksudnya, panitia itu panitia tetel, panitia nguliti, panitia membagikan. Bagusnya gitu. Tapi biasanya orang yang kurban ya orang tega nyembelih. Bahasanya kados niku, janjane anu ora bisa ngomongnya ora tegel. Ngomong ora bisa pi angel temen. Kalau bisa sembelih sendiri, kambing sembelih sendiri, sapi sembelih sendiri kalau bisa. Seperti itu. Oke. Kemudian saya bahas ringkas. Sing ngantuk ketinggalan. Cekelan, ngebut ke. Karena sekali pertemuan ya fikih ringkas, nggak mungkin fikih detail. Wa yudzi'u fihal jad'u minad dhani. Kalau kurban, jenengan kurbannya pakai domba, boleh domba yang berumur al-jada' 1 tahun lewat. Maksudnya lahir tanggal 1 Zulhijjah 1442, berarti boleh dikurbankan di tahun sekarang. Sudah setahun lewat. Ya. Tapi kalau belum setahun nggak boleh. Jadi domba itu murah, Pak. Makanya kalau domba itu kan paling 1.700.000 saja sudah dapat. Kecil sih kecil, tapi kan sah daripada kurban. Ya, mending cilik. Aku cilik-cilik kurban, jenengan kurban apa orang ngomentari tok. Iya kalau domba itu kan murah, Bu. Ya, saya biasa. Misal di paketan di pondok pesantren, paket domba 175, paket kambing standar 25, paket kambing besar 3 juta, kambing super 35. Ya kadang-kadang kan yang banyak yang milih yang mana? Iya yang paket hemat 175. Boleh dan boleh karena domba itu 1 tahun sudah bisa untuk kurban. Sah itu. Wasani minal ma'zi, dan kalau jenengan korbannya kambing Jawa nggak sah kalau yang setahun, harus 2 tahun lewat. Ya, iya 2 tahun lewat. Lah yang nggak ngerti tadi umure pira wong ketika kambing lahir nggak ada akte kelahirannya, nggak diurus gitu. Makanya kalau dalam istilah Jawa dikenal adanya istilah poel. Atau kalau dalam istilah fikih allati saqata muqaddamu asnaniha, yaitu hewan yang sudah tanggal gigi depannya, ompong lah, poel. Tapi misal ada binatang kambing ini sudah 2 tahun tapi belum poel, bisa untuk kurban? Bisa. Salah satu tandanya sudah 2 tahun poel. Tapi kalau sudah 2 tahun belum poel, boleh untuk kurban? Boleh. Jadi poel itu tanda, Pak, bukan patokan.
Masalahnya kalau di kita petani-petani kecil kambing itu kan nggak mungkin nyatet tanggal lahirnya, nggak ngerti lah, kelalen bu. Yang penting poel apa urung poel. Tapi kalau di peternakan kan nggak gitu. Peternakan kan ada database-nya. Lahir nanti umur sekian dikasih nomor badannya, nomor 07 database umurnya sekian bulan gitu. Iya bang enggak? Oh, belum pernah piknik ning peternakan ini. Piknik itu pakai data gitu. Lahir tanggal sekian, bulan biasanya lahir bulan sekian. Nanti sudah ada datanya, nomor kambing nomor sekian, kandang A sudah setahun lewat, kandang B sudah 2 tahun lewat, seperti itu. Makanya ini harus dipahami. Yang jual yang beli harus sama-sama jujur saat membeli menjual binatang kurban. Kalau belum masanya dikurbankan, yang nggak sah untuk kurban. Kalau onta wal wasani 2 tahun lewat. Kalau sapi wasani 2 tahun lewat. Jelas nih? Domba berapa? 1 tahun lewat. Kambing Jawa 2 tahun. Onta 2 tahun. Sapi 2 tahun. Wa tudzi'ul badana an sab'atin. Onta bisa untuk kurban 7 orang. Wal baqaratu an sab'atin. Sapi juga bisa untuk kurban 7 orang. Wasyatu an wahidin. Dan 1 kambing hanya bisa untuk kurban 1 orang. Maksudnya adalah pengatasnamaannya dan pengadaannya. Contoh, jamaah Masjid Ar-Raudhah mau kurban tapi patungan 10.000 kabeh, 10.000 kabeh kekumpul 3 juta. Belikan kambing 1. Ini kurbannya atas nama siapa? Ya jamaah Masjid Ar-Raudhah. Ya ketika nyembelih repot banget. Anfulan bin fulan, anfulan bin fulan. Ya, sejam nyekel peso rampung-rampung ngabseni sing absen, sing kurban. Bisa nggak kayak gitu? Nggak bisa. 1 kambing ya 1 orang, 1 sapi 7 orang, gitu. Mengatasnamakannya dari siapa nih? Gitu. Atau yang mengadakannya. Nggak boleh kalau patungan-patungan. Dulu sering anak sekolah iuran sesekolah, gitu, atau sekelas. Iuran ini, ya, iuran misal 10 ribuan terkumpul belikan kambing. Ini kurban untuk siswa-siswi SD Negeri Banjaran misal. Boleh? Nggak boleh, nggak sah. Ya. Itu nggak boleh. 1 binatang kambing untuk 1, sapi untuk 7. Beda dengan masalah ishtirakul fil fisawab. Bersyarikat dalam masalah pahala itu beda ceritanya. Makanya Nabi kalau menyembelih biasanya bismillah Allahu Akbar, Allahumma hadhihi minka wa ilaika fataqabbal minni wa min ahli baiti. Ya Allah, ini darimu dan ini untukmu, maka terimalah kurbanku ini dariku dan dari keluargaku. Itu maksudnya dalam menyertakan di dalam pahala. Ben uli kabeh gitu loh. Ya, faminni wa min ummati kata Nabi. Ini dariku ya Allah dan untuk umatku juga. 1 kambing untuk umatnya Nabi Muhammad. Pernah Nabi bersabda seperti itu ketika menyembelih. Maka ketika jenengan nyembelih, bisa saja jenengan bilang, ya bismillah ya Allahu Akbar, Allahumma hadhihi minka wa ilaika fataqabbal minni wa min ahli. Ya Allah, terima kurbanku dariku dan untuk keluargaku juga. Sah. Pahalanya sampai untuk seluruh keluarga, sampai ke seluruh keluarga. Makanya disunahkan nyembelih sendiri. Jadi gampang monine. Iya, sesuai kepenginane. Masalahnya belum pada bisa. Orang tegel ya, bahasa halusnya orang tegel. Gitu, jelas? Oke. Kemudian wa arba'un la tujzi'u fit duhaya. 4 jenis binatang yang tidak sah untuk berkurban.
Pertama, al-awra'ul bayyinu awaruha, binatang yang buta matanya dan jelas banget butanya. Beli sapi, sapinya buta, ya enggak sah, kecuali kebutaannya enggak nampak jelas. Tadi saya kira ketika di pasar itu, ketika di kandang normal, beberapa hari sampai di rumah baru kelihatan, matanya ini kayaknya buta, ini bermasalah. Gimana Ustaz? Boleh untuk kurban? Boleh, karena berarti cacat matanya tidak jelas, samar. Tapi kalau jelas-jelas bermasalah ya enggak sah. Wal arja'ul bayyinu arjuha, hewan yang pincang cacat kakinya dan jelas banget kelihatan, ini juga enggak sah untuk kurban. Tapi kalau yang ringan cuma kesleo saja tapi masih bisa berdiri normal berjalan, ya masih sah. Tapi kalau pincang dengklang enggak sah untuk kurban. Termasuk arja fi waqti dzabhi, termasuk pincang gara-gara ketika merobohkan saat menyembelih. Contoh namanya panitia amatiran, satu sapi SRT metu kabeh, buntute tarik, sikile jirot, palang nganggo pring, ya, endase ditarik, awake tindih wong 5, besi bigar bae. Lah hati-hati saat merobohkan hewan ketika disembelih. Ketika misal dirobohkan, ini pernah terjadi nih. Saya cerita kayak gini karena memang pernah terjadi di tempat saya. Ya kaki diikat, kalau sapi kayak gitu ya, diikat kaki depan, kaki belakang, palang bambu gitu ya, kayu. Biasanya kayak gitu naik amatiran. Lah nggak sengaja ada yang mematahkan kaki belakangnya itu patah gitu loh, pas merubuhkan itu belum pas posisinya sudah gedubrak, ya, patah satu kaki di belakang. Sah apa enggak untuk kurban? Enggak sah. Menurut Syafi'i enggak sah. Kenapa? Al-arja pincang. Loh, tapi kan semenit kurang semenit disembelih, masa enggak sah. Harus diganti. Kalau disembelih ya bukan menjadi kurban itu, menjadi makan daging bersama. Pernah terjadi di desa kami, saya tawarkan karena waktu itu saya yang menyembelih, tapi bukan saya yang merobohkan. Untung udah aku sing meroboh. Nah, ketempuan ini. Terus pada ngomong, ini gimana? Sudah terlanjur, Ustaz. Ini kurang semenit disembelih, masa nggak sah? Ya secara fikih nggak sah. Solusinya gimana? Jual, tukarkan. Ya nggak mau lah ditukarkan ke petani, mana mau ditukarkan lagi. Sudah pincang, patah kakinya. Maka waktu itu saya telepon RPH terdekat, rumah potong hewan. Rumah potong hewan kan sehari ya mesti nyembelih lah, sesapi 2 sapi kan nyembelih, namanya rumah potong hewan. Telepon, mau sapi enggak? Kakinya patah ini pas mau disembelih. Akhirnya datang, kita beli harga 23, hampir 24 kurang dikit lah. 24 kurang dikit, tapi karena patah kakinya cuma dihargai 18.200.000. Ya rugi 6 juta, hampir 6 juta. Tapi gimana wong, daripada nggak sah. Ya, akhirnya dijual ke RPH 18 juta, kita belikan sapi lagi, dapat sapi Bali. Dapat 18 juta mah dapat hari ini. Sah karena ditukarkan dengan sapi yang masih sehat. Makanya ini perhatian penting untuk panitia kurban, agar sebelum menjadi panitia diilmui benar-benar, hati-hati ketika memperlakukan hewan kurban. Enggak sah, kasihan yang sudah kurban. Kemudian yang ketiga, wal maridhatul bayyinu maraduha, hewan yang sakit dan nampak jelas sakitnya. Hari ini konon ada PMK. Sebelum beberapa pekan sebelumnya saya nggak percaya, Allah PMK paling ya gawe-gawean, golek duit gitu. Tapi malah saya yang jadi korban.
Pondok pesantren kami dapat hibah sapi metal dari pengusaha di Purwokerto. Harga 98 juta. Bobot hidupnya 1,2 ton. Sudah terlanjur woro-woro Ustadz, insya Allah warga desa Gapuro sekitarnya dapat nih kurban daging dari pondok pesantren Ibnu Mas'ud. Baru 6 hari, hari Ahad, ya 6 hari berarti. Hari Ahad dia telepon amat kandangnya, sama penjaga kandang dan juga yang ngasih sapi itu. Ustadz, sapinya mau mati. Ya, dikirimi videonya. Ya Allah, mulutnya sudah ya apa sih ya? Ya kayak orang sariawan tapi sariawan ekstrim. Sariawan radikal gitu. Wah, sudah kemana-mana. Darahnya itu mulut sudah nggak doyan makan semingguan ini Ustaz. Karena kan sakit mulutnya. Kemudian kakinya, kuku-kukunya sudah melepas semua. Bahkan darahnya itu keluar dari kaki-kakinya. Ini sudah sakit kayak gini gimana Ustaz? Ya nggak sah itu kalau untuk kurban gitu. Akhirnya ya berarti nggak jadi Tad. Ya nggak jadi dapat sapi besar. Mulane wirong Ustadz wis kanda-kanda dengan warga sudah woro-woro ke warga nggak jadi. Ustadznya yang dijadikan bahan omongan digunjing. Ya gimana lagi? Tapi nggak sah, kalau dipaksakan nggak sah, wong lagi sakit. Ini untuk perhatian bersama. Entah itu namanya PMK, penyakit mulut dan kaki, mulut dan kuku apa itu? Mulut dan kuku atau mulut dan kaki? Ya. Ada apa enggak, beneran apa enggak ya? Memang di beberapa titik sudah ada yang kayak gitu. Nggak sah untuk kurban. Panduannya lebih lengkapnya bisa merujuk kepada fatwa MUI terkait pelaksanaan ibadah kurban 1443. Kalau kena PMK yang standar belum parah masih sah. Tapi kalau sudah parah nggak sah. Ada poin-poin detailnya bisa dibaca sendiri. Kemudian yang terakhir, hewan yang tidak sah untuk kurban adalah al-ajfa'u allati dhahaba mukhuha minal huzal. Hewan yang kurus banget, Bu. Kurus banget sampai tulang iganya keton. Ya sudah kurus, titipkan ke Masjid Ar-Raudhah, bilangnya 2 kaki belakang gua aku tadi, gua keluargaku. Iya salah, wis kering, cilik, sikile di jiot maning. Nah panitia warga sekitar dapat apa? Dapat kulit, tulang iga ya. Nah itu kalau yang kurus banget itu nggak sah untuk kurban. Kalau kurus standar ya masih sah gitulah. Ya kurus standar, kurus banget kan jenengan bisa kira-kira. Nek orang memper gerinya ya jadi terima. Orang sah ya balik kena genti. Kemudian yang berikutnya wayudsiul khosiyyu. Boleh kurban dengan hewan yang dikebiri, hewan yang alat kelaminnya mohon maaf dipotong. Biasanya peternakan kayak gitu. Biar apa? Biar makin gemuk. Hewan yang nggak punya syahwat makin gemuk. Nggak usah dianalogikan ke manusia. Berarti manusia yang nggak punya syahwat gemuk-gemuk. Nggak gitu. Bukan. Ini lagi ngomongin binatang. Namanya itu al-khosi. Khosi itu binatang yang dikebiri, dipotong alat kelaminnya. Biar apa? Semakin cepat gemuk karena nggak sibuk masalah syahwat gitu. Nggak usah disamakan dengan manusia, jangan, beda. Kemudian wal maksurul korni, boleh kurban pakai hewan yang tanduknya patah. Bukan urusan sah, bukan sahnya kalau tanduk itu, hanya lebih bagus yang bertanduk. Tapi tanduknya petil, sah untuk kurban, sah pakai banget, sah banget pokoknya. Jadi, yang enggak sah itu walatujziul maqtu'atul udhuni waladzanabi, yang enggak sah itu kalau ada binatang tapi telinganya terpotong, ya, coal, ya, telinganya terpotong, ekornya terpotong, buntung, ekornya sudah diambil, sapi ekornya kur separo, rasa mau kurban,
Kambing ekornya tinggal sedikit karena dipotong, nggak sah. Apa ada hewan-hewan yang dipotong ekornya? Ada. Oh, kalau di peternakan macam-macam Pak Bu, nggak semua peternakan ngerti hukum Islam. Jadi kadang-kadang ada yang kepengen cuma sup buntut, buntutnya tok, diketok, kan kok tukul. Maksudnya kan memanjang lagi kan? Iya, tapi nggak boleh. Maquti amin hayyin fahiya mayyit. Setiap yang terpotong dari makhluk hidup itu mayat. Mayat apa? Bangkai. Nggak boleh dimakan, itu haram. Potong, pengen sop buntut sapi yang hidup dipotong. Nah itu nggak sah, itu haram juga, itu nggak boleh dimakan potongannya. Telinganya misal ada yang cacat terpotong, misal nggak sah untuk kurban. Kenapa? Penjelasan dari para ulama, linaksil lahmi wa zihabi juz'in ma'kulin minha. Karena ada pengurangan dagingnya. Telinga dan ekor kan bisa dimakan, ada dagingnya. Jadi kan? Kemudian wa zihabi juz'in ma'kulin minha, ada potongan badan yang hilang sebelum waktunya, padahal itu bisa untuk dikonsumsi. Kalau tanduk potong kan terpotong atau patah kan nggak bisa dikonsumsi, nggak apa, nggak mengurangi nilai dagingnya gitu. Jelas? Oke. Wa yustahabbu 'inda dzabhi khamsatu asya. Disunnahkan saat menyembelih 5 perkara. Sunnah ini bukan kewajiban, sunnah. Pertama at-tasmiyah, ingat-ingat, ini yang menyembelih. Pertama tasbiyah, sunnah untuk membaca bismillah. Boleh bismillah, boleh bismillahirrahmanirrahim. Ya, bismillah boleh, paling pendek bismillah. Yang lebih bagus bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau enggak membaca gimana sah? Sah apa enggak? Sembelihannya sah. Loh, enggak baca bismillah sah. Berarti kalau saya nyembelih ayam enggak baca bismillah boleh dimakan? Boleh. Kalau ragu-ragu kirim ke pondok saya yang makan. Membaca bismillah saat menyembelih itu bukan syarat sah, tapi termasuk yang mustahabbah, sunnah, kesunahan, bukan kewajiban. Ibu-ibu motong ayam, aduh kelalen nggak baca basmalah, sah apa enggak Bu? Boleh dimakan nggak daging ayamnya? Boleh. Jangankan dari sembelihan orang muslim yang nggak baca basmalah, wong sembelihan dari tetangga kita yang Nasrani Yahudi saja boleh dimakan, yang jelas-jelas enggak baca basmalah. Ini namanya dalilnya apa Ustaz? Al-Maidah ayat yang kelima. Wa ta'amukum hillul lahum wa ta'amuhum hillul lakum. Makanan mereka, sembelihan mereka halal untuk kalian, sembelihan kalian halal untuk mereka. Ahlul kitab. Ahlul kitab itu Yahudi Nasrani. Tapi kalau sembelihan tetangga kita, mohon maaf, kok ada Buddha gitu ya. Bila tetangga kita Buddha dan nyembelih ayam, kita dikasih makan enggak? Jangan dimakan. Tetangga kita Hindu, boleh enggak Tat sembelihannya? Enggak boleh. Tetangga kita Syiah, enggak boleh. Tetangga kita apa nih? Kitabnya Dharma Gandul, enggak boleh. Kejawen maksudnya. Ya. Enggak boleh. Gitu ya. Jadi tasmiyah basmalah itu sunnah. Yang kedua, wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam, membaca sholawat kepada Nabi. Ini ada di dalam madhab Syafi'iyah, tidak ada di madhab yang lain. Membaca sholawat, dan iya membaca sholawat karena apa? Li'annahu mahallu syuri'a fihi dzikrullahi ta'ala fayushra'u fihi dzikru nabiyhi sallallahu alaihi wasallam bis sholati alaihi. Karena waktu-waktu hari menyembelih itu adalah waktu di mana kita dianjurkan untuk memperbanyak zikir. Ya kan? Jadi tanggal 1 Zulhijjah sampai akhir hari tasyrik, kita ini kan dianjurkan memperbanyak zikir.
khususnya takbir. Tanggal 1 sampai tanggal 13 itu namanya zikir mutlak. Terserah sambil jalan, sambil nyapu, sambil setelah sholat, terserah banyak zikir, khususnya takbir. Masuk hari Arafah subuh sampai akhir hari tasyrik namanya takbir muqayyad atau zikir muqayyad. Pelaksanaannya setelah waktu sholat. Seperti itu. Nah, karena ketika hari menyembelih pun masih hari-hari yang dianjurkan untuk banyak berzikir, dan terlebih prosesi menyembelih itu adalah prosesi ibadah, maka dianjurkan untuk membaca sholawat kepada Nabi. Ini di dalam mazhab Syafi'iyah. Kal azan, sebagaimana sewaktu mau azan. Ini yang sering ditanyakan, Ustadz, ada tetangga saya, masjid sebelah saya, kalau azan itu biasanya sholawat dulu. Memang ada dalilnya. Tergantung dalil jenengan maksudnya dalil apa. Kalau dalil Quran dan Sunnah nggak ada. Tapi dalil itu tidak hanya dua, Al-Quran dan As-Sunnah. Dalil itu kata para usuliyun, ahli usul fikih 13, bahkan ada yang mengatakan lebih. Ada Al-Quran, ada As-Sunnah, ada ijma, ada qiyas, ada qaulus sahabat, amal ahli Madinah, maslahatul mursalah, istishab, istisna, istihsan, telu maning kelalen. Ya. Maka dalil itu banyak. Ada dalilnya nggak ada? Orang mau azan itu baca sholawat. Dalil jenengan yang dimaksud apa? Quran nggak mungkin ada. Baca dari Al-Fatihah sampai Anas nggak ditemukan. Hadis nggak ada. Tapi kalau nantinya maslahah mursalah dan istihsan ada gitu. Meskipun saya nggak mengamalkan, tapi kita harus toleran. Masalah ustadz itu harus amanah terhadap ilmu. Amanah itu ketika ada pendapat kayak gitu ya disampaikan meskipun pilihan kita berbeda. Paham nggak? Contoh gini, kayak misal hari ini kan beda 1 Dzulhijjah menurut sebagian jatuh 30 Juni, 1 Dzulhijjah menurut sebagian 1 Juli. Beda-beda. Ya kalau masalah memilih kembali ke pribadi kita. Tapi kalau masalah ilmu, ustadz itu harus jujur menjelaskan ilmu yang ada yang tertuang di dalam kitab-kitab para ulama. Nggak boleh mentang-mentang ini pilihan kita, pendapat yang lain itu nggak disampaikan, nggak boleh. Ini namanya khiyanatul ilm. Ustadz berkhianat terhadap ilmu. Saya sering ngomong ke santri-santri gitu. Terserah kalian milih pendapat yang mana. Tetapi ketika ada perbedaan pendapat, harus jujur menyampaikan berbeda-beda ulama dalam menyikapinya. Jelas ya? Oke. Sunnah yang ketiga, istiqbalul kiblah. Binatang sembelihan dihadapkan ke kiblat. Kepala di utara, kaki mengulon. Memang manusia kepala di utara, kaki di selatan ya. Kepala di utara. Mana sih kulon, ini kulon ya. Ini maksudnya kepalanya di sana, kaki kan otomatis kayak gini. Gimana badan? Ekornya di sini gitu, selatan berarti. Kemudian miringnya, hewan itu miring di badan kanannya, bukan miring badan kiri, badan sebelah kanannya gitu loh. Dimiringkan, berarti kepalanya sana. Kepala sana, kaki ke arah kiblat, badan ke arah kiblat, ekornya sana. Sunnah. Kalau misal sapi nangil banget diarahkan ke kiblat susah berat, ya kalau memang nggak bisa ya nggak apa-apa, tetap sah gitu. Kalau bisa diarahkan ke kiblat. Jelas? Oke. Kemudian wa takbir, membaca takbir. Jadi bismillah, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahu akbar. Ya. Kemudian yang kelima, wa du'a'u bil qabul, mohon agar ibadah kurbannya diterima dengan mengucapkan doa apa? Ya dengan nek nyembelih dongane kepiye? Ya Allah terima gitu. Ya macam-macam ya. Riwayat-riwayat itu macam-macam banget, redaksinya banyak. Kalau misal di hadis riwayat Imam Al-Bukhari nomor hadis 1967 disebutkan Nabi membacanya cuma bismillah. Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammadin. Gitu.
Beda-beda, kadang-kadang Nabi membaca bismillah Allahu Akbar, Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad. Kadang-kadang bismillah Allahu Akbar, Allahumma sholli ala Muhammad, kemudian Allahumma hadhihi minka wa ilaika fattaqabbal minni wa min ahli baiti. Beda-beda, sing gampang sing ngendi itu yang diamalkan, sama-sama boleh. Ya. Yang minimal ya bismillahi Allahu Akbar, Allahumma taqabbal min siapa kurbannya? 7 orang ya. Min fulan bin fulan min fulan bin fulan min fulan bin fulan min fulan bin fulan wa min ahli baitihim. Boleh? Boleh. Biar keluarganya kecipretan pahalanya. Gitu. Boleh. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari nomor hadis 1967. Baik. Jelas ya? Kemudian yang berikutnya terakhir, wala ya'kulul mudhahi syai'an minal udhiyatil mandurah. Orang yang berkurban tidak boleh makan sedikit pun dari daging kurbannya. Ayo. Oh, sepucat. Ketika kurbannya kurban nazar. Kurban nazar, contohnya kurban nazar pripun? Aku misal anakku kalau misal lulus sekolah aku kurban tahun esok. Ketika nanti aku mari sembuh dari penyakitku, saya kurban. Ketika nanti aku jadi nyalon lurah, kurban gitu. Itu kan nazar. Kurban tapi nazar. Bagus enggak nazar, Bu? Nazar bagus enggak? Jelek. Nazar itu jelek. Oh, kok nazar jelek? Jelek. Nabi sendiri yang mengatakan la tangzuru, pakai zal ya. La tangzuru, jangan pada nazar. Nabi yang mengatakan, riwayat Imam Muslim nomor hadis 1640. Saya bacakan hadisnya, mergane bocah saiki orang nuntut ilmu hari ini kritis-kritis. Dalilnya apa? Barang dibacakan dalilnya ben ora maksud warung-warung. Kadang-kadang kayak gitu. Saya kadang-kadang ngisi di masjid. Tak dalilnya mana? Tak bacakan kok ora paham gitu. Dalilnya adalah hadis riwayat Imam Muslim nomor hadis 1640. Nabi bersabda la tangduru, jangan pada nazar. Fa innan nazra la yughni minal qadari syai'an. Nazar itu enggak ngefek ke takdirnya Allah. Jenengan nazar ping 10 nek jatahe anake ora lulus ujian ya ora bakal lulus. Jenengan nazar nyembelih sapi, wedhus, onta, dinosaurus, kalau anaknya enggak lulus CPNS ya enggak bakal lulus CPNS. Nazar itu enggak guna. Bukan ustadznya yang ngomong, Nabi la yughni minal qadari syai'an, enggak ngefek sama sekali ke takdir, enggak ngefek blas. Enggak akan mempengaruhi hasil gitu loh. Nazar orang nazar mesti kayak gue hasilnya. Wa inna ma yustakhraju bihi minal bakhil, dan justru nazar itu hanya keluar dari orang-orang yang bakhil. Wong medit iku wong sing sering nazar. Utawi wong sing sering nazar iku wong pada medit karena cashbon utang disit, ya Allah luluskan anakku tes CPNS, engkau aku nyembelih wedhus. Ini kan utang disit, ya Allah wis gajian cashbon nang warung sering utang, min Gusti Allah be utang. Ya Allah anakku nek lulus, engkau aku kurban lah. Mbok ya kurban disit tembe ndonga ben lulus itu bayar disit tembe jaluk barangnya. Terus jalukane akeh, utang disit ya Allah ngesuk nek wis kelakon aku tak bayar. Enggak. Wedhus kering maning, ya Allah ya salam dijaluk sikile papate sekalian. Enggak. Nah ini ketika ibu-ibu, bapak-bapak kurban, tapi kurbannya kurbannya nazar, karena dulu udah janji nazar, maka harus tidak boleh makan, mohon maaf, tidak boleh ngambil sedikit pun, nyicipi beraulih. Kenapa? Karena ini nazar, semuanya untuk Allah, maksudnya semuanya untuk maslahat kaum muslimin, dibagikan semua. Kalau nazar, maka jangan nazar.
Ya. Ya saya nggak mengajurkan nazar. Cuma kalau sudah terlanjur ya itu janji jenengan dengan Allah harus dipenuhi. Nggak boleh. Kalau nggak penuhi nanti harus membayar kafaroh. Aku sudah terlanjur nazar mau nyembelih sapi tapi sapi larang banget dan nggak sanggup gimana? Jenengan harus membayar kafaroh, denda gitu. Ya. Enggak, dendanya kapan-kapan? Kok kesuwen? Jam itu. Wa yaqulul udhiyati al-mutatawwi'i biha. Boleh makan daging kurban kalau kurbannya tatawwu, kurban sunnah. Ya bukan nazar lah intinya gitu. Kalau bukan nazar monggo dimakan. Dan kalau bisa makan. Latat aku sering makan daging sapi gembelengan banget gitu. Lah aku wis bosen ta gitu. Wong coelanku be daging sapi mendina ya. Cemilanku kayak gorengan daging sapi nang toples gitu. Gemagusan banget. Tapi enggak makan, tetap makan. Kenapa? Karena kalau di sini disebutkan tabarukan lil udhiyah, mengambil barokah dari daging udhiyah. Anak ada barokahnya gitu loh, Pak. Ya meskipun sepotong lah makan, ada barokahnya di situ. Barokah itulah yang membuat kita semakin bagus, ibadahnya semakin taat, badan semakin sehat dan yang lain sebagainya. Ambil. Nek warga Banjaran ora perlu perintah kon jiyot, mesti senjiyot. Ora bakal kelalen. Dikurangi seon bae kotak dening kur 4 kilo 9 on ora genep 5 kilo. Wa yut'imul fuqara wal masakin, dan kasih seperti ini. Jadi cara membaginya gini. Sepertiga untuk maksimal, sepertiga untuk sahibul kurban, yang kurban, sepertiga untuk fuqara, statusnya sedekah, sebagian lagi sepertiga yang lainnya untuk agniya, statusnya hadiah. Itu ada tetangga tapi orang kaya, kayanya nih sering mangan daging ora usah dinei, enggak dikasih. Karena bagian daging kurban sepertiga untuk yang kurban, sepertiga fakir miskin, sepertiga hadiah untuk orang yang kaya pun enggak apa-apa. Gitu. Jelas? Oke, pas banget jam 7 kurang 3 menit. Boleh pertanyaan tapi hanya 3 menit. Soalnya Ustadz kita terlanjur kelalen jam itu ana jadwal liyane. Telat-telat 5 menit sih Ustadznya sih ditoleransi. Telat kesuwen diomong nang wong. Ini seperti itu. Saya kembalikan kepada moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.